bahwa anak-anak muda itu harus tahu ada budaya-budaya seperti ini, dan yang punya kewajiban untuk bisa melestarikan adalah kita sendiri. Nanti saya akan berkolaborasi juga dengan kepala desa, dengan pemerintah desa setempat. Bagaimana nanti kita akan kemudian membuat pengembangan SDM. Harus ada pengembangan SDM sehingga kopi ini nanti distribusinya sudah tidak lagi antara pertemuan langsung dengan ataupun kolega gitu, tapi untuk mempromosikan secara digitalnya pun mereka juga bisa dapat. Jadi memang pure itu sangat bersih, jadi saya lihat langsung, dan ini air masuk ke reservoir itu langsung dikeluarkan, jadi ngalir terus. Karena ini berhubung satu-satunya TK di Kalisaleh juga, artinya ini harus menjadi salah satu prioritas. Yang dalam unsur pendidikan agama ini kan, agama itu sangat penting ya Mbak, apalagi Pancasila pertama itu ada namanya Tuhan Yang Maha Esa kan. Program Proaktif kembali hadir mengajak pemirsa untuk kembali mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang akan kita kunjungi kali ini yakni daerah pemilihan Jateng 13 yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dari 12 legislator yang berasal dari Dapil Jateng 13 ini, salah satunya adalah Muhammad Rizky Iskandar Muda. Politisi dari Partai Gerindra ini merupakan salah satu legislator muda yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu. Mungkin banyak pemirsa belum mengetahui, jauh sebelum terjun ke dunia politik, putra daerah asli Kabupaten Batang ini sejak kecil sudah ditempa di dunia pesantren. Sehingga tidak mengherankan, di usianya yang masih 24 tahun, pemuda yang satu ini sudah memiliki pondasi agama yang kuat, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan dekat dengan masyarakat. Dan dalam kesempatan proaktif kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana kegiatan anggota Komisi DPRD Jateng ini dalam turun ke dapil untuk bertemu masyarakat dan konstituen. Dan titik pertama yang akan kita kunjungi adalah Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Di desa ini beliau, Mas Rizky, biasa disapa, sedang melaksanakan tugas kedewanan yakni reses atau bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka. Desa Jurangmangu sendiri merupakan salah satu desa yang berada di kaki Gunung Slamet, di mana sebagai desa dengan mayoritas pekerjaan penduduk sebagai petani. Pada saat ada program pemerintah tentang desa tertinggal, Jurangmangu termasuk salah satu desa dalam kategori desa tertinggal. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi desa Jurangmangu pada waktu itu masih sangat rendah, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga tidak salah jika Mas Rizky sengaja mendatangi desa tersebut untuk bersama-sama masyarakat dan perangkat desa untuk bersinergi meningkatkan SDM dan perekonomian masyarakat. Mas Rizky, halo, selamat siang Mbak. Selamat Pak siang. Kades, selamat siang. Selamat siang Mbak Wah, Devi. ini istimewa karena saya dibawa ke puncak tertingginya Pemalang ini ya. Betul, Dingin sekali hawanya. Kita sekarang sedang berada di Desa Jurangmangu ya. Jurangmangu. Kali ini bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah ada Mas Rizky Iskandar Ya, Muda. selamat siang, selamat Hari ini agendanya apa kok bisa sampai di Jurangmangu Mas Rizky? Jadi hari ini saya sebagai anggota DPRD Provinsi melaksanakan kegiatan reses Mbak Devi.
Jadi di mana saya bertemu masyarakat secara langsung di desa, di kampung. Saya menyerap aspirasi dan kemudian berdialog dengan ya baik itu dari unsur pemerintah desa, masyarakat langsung ataupun dengan kelompok-kelompok sosial. Oke. Jadi memang khusus ini saya ada agenda reses ini jadwal resmi kan. Jadi saya milih Jurangmangu karena memang ini kaki bawah Gunung Slamet. Ini tempat yang fenomenal lah kalau kita punya fenomenal. Gitu. Oke, berarti sudah sering juga ke Jurangmangu? Saya itu sering ke Jurangmangu dan sering ke Kecamatan Pulau Sari. Jadi Jurangmangu ini kan ada di Kecamatan Pulau Sari ya, Pak. Ini Pak Kades ya. Jadi termasuk daerah yang paling dingin di Pemalang. Iya, dingin sekali Dingin di banget sini ini ya. Untung ini udah mulai panas dikit ya. Oke, jadi ada hangat-hangatnya ya. Ada Dan tadi setelah hangat-hangatnya. kita juga menyaksikan satu penampilan istimewa kebudayaan yang juga dibawa oleh Mas Rizky. Kenapa dikemasnya lewat kebudayaan, Mas? Jadi memang sengaja bahwa kita sekarang masuk ke era globalisasi dan modernisasi yang mana saya melihat ya kita sebagai warga negara Indonesia khususnya kita punya beraneka ragam budaya dari ras dan suku gitu kan. Jadi melihat generasi sekarang itu mereka harus lebih lebih perhatian, memberikan perhatiannya kepada budaya kita karena kita punya berbagai macam budaya sehingga yang seperti ini tadi kalau kita melihat jalan lumping berarti ya Ibik ya? ya ebik lah kalau di sini nama ini ebik ya Pak Lurah ya. Ya ini bahwa anak-anak muda itu harus tahu ada budaya-budaya seperti ini dan yang punya kewajiban untuk bisa melestarikan adalah kita sendiri. Gitu, Kita Mbak. sendiri salah satunya anak muda yang hari ini sebagai anggota Dewan, Ya, Mas Rizky ya. termasuk saya pun punya tanggung jawab untuk bisa melestarikan. Makanya di reses kali ini saya sengaja ya menghadirkan hiburan masyarakat ini. Jadi di desa itu kita sangat suka dengan yang seperti ini, Mbak. Hiburan-hiburan seperti ini itu dari ujung kanan ujung kiri itu kalau dengar suara cara apa itu hiburan apa pasti semua merapat gitu Iya. Pak Lurah ya. Oke, jadi guyup ya semuanya di Betul, sini ya. Oke. jadi resesnya itu selain saya mendengar aspirasi, menyerap juga membawa kebahagiaan untuk masyarakat sekitar melalui hiburan rakyat. Hiburan rakyat ini Betul ya. sekali. Nah, kita juga sudah bersama dengan Pak Nurhidin. Pak Nurhidin adalah kepala desa dari Jurangmangu ya. Pak, hari ini luar biasa istimewa karena biasanya kalau ada anggota dewan datang ditaruhnya di dalam. Ini ditaruhnya di luar ya, di outdoor ya. Ada misi apakah yang mungkin ingin disampaikan untuk Mas Rizky? Kenapa ini resesnya spesial sekali tempatnya? Betul Mbak, karena ini resesnya reses Dewan Provinsi untuk menyerap aspirasi dari warga biar warga sendiri yang mengungkapkan perlu kesah kekurangan atau apa yang perlu di desa Jurangmangu. Terutama karena ini di lereng Gunung Slamet butuh jalur evakuasi. Nah, desa Jurangmangu ini desa paling tertinggi di bawah Gunung Slamet. Nah, ini jalannya kan jalan evakuasi yang belum terrealisasi Jurangmangu. Seperti itu. Oke, jadi itu salah satu yang penting yang dibutuhkan ya. Butuh dorongan dari Dewan Provinsi. Oke, PR-nya ini bagaimana? Kapan akan terjawab PR ini, Mas Rizky? Yang pasti kita sudah menyerap itu, kita sudah mencatat itu. Karena kan kita di pemerintahan itu juga pasti ada alur waktunya gitu ya Mbak. Ini akan kita sampaikan kepada pemerintah provinsi yang berwenang, kita simpan, kita saku, kemudian kita sampaikan sehingga nanti kita juga ikut mengawal bagaimana keberlangsungan program yang diharapkan oleh kepala desa dan juga seluruh masyarakat di Jurangmangu ini supaya kemudian bisa direalisasi dengan baik. Dan kita pun berharap realisasi itu bukan sekedar hanya realisasi saja, tetapi kita memantau, memperhatikan, kemudian juga ikut mengawasi supaya hasil dari realisasi itu tidak setengah-setengah. Iya. Dan salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa yang saat ini menjadi fokus Mas Rizky di Desa Jurangmangu adalah mendukung keberadaan BUMDes Sinergi Guna Niaga yang bergerak di berbagai sektor usaha seperti percetakan, pengelolaan air bersih, hingga pengelolaan perkebunan kopi. Perlahan tapi pasti, BUMDes yang dikelola masyarakat Desa Jurangmangu terus tumbuh dan berhasil memberikan PAD bagi Desa Jurangmangu. Masih di Desa Jurangmangu, kali ini kita akan tahu nih sebetulnya bagaimana potensi usaha-usaha desa ketika sekarang di belakang kita nih udah terlihat nih hasil-hasil dari BUMDes yang digerakkan di Desa Jurangmangu. Tadi sempat di-spill oleh Pak Lurah ya, Ya. Mas Rizky ya, BUMDesnya di sini banyak sekali dan di samping kami juga ada Pak Bambang, Direktur dari BUMDes. Nah mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi BUMDes yang ada di Desa Jurangmangu seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya.
Saya Direktur BUMDes Sinergi Gunadharma Desa Jurangmangu. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kebetulan Mas Rizky yang ganteng ini sudah hadir di tempat kita yang terpencil di bawah Gunung Slamet. Alhamdulillah terkait dengan BUMDes, kita sudah melaksanakan apa yang dicanangkan bersama melalui Musdes. BUMDes kita 10 tahun berjalan, luar biasa hasilnya. Kita mencoba mengelola potensi yang ada di Desa Jurangmangu. Tahun pertama kita punya kebun kopi, sekitar 20.000 tegakan pohon kopi. Alhamdulillah sudah dikelola oleh BUMDes. Kemudian tahun kedua pengelolaan air bersih langsung diserahkan Pak Kades sama pengelolaannya sama kita BUMDes. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Mas Rizky, ini menarik ya. Ya. Bukan hanya BUMDes yang berkembang, tapi akselerasi. Tadi yang dibutuhkan banyak sekali. Mungkin dari pengembangan SDM-nya juga, Betul. kemudian juga pengelolaan modal. Nah, Betul. dukungannya seperti apa nih Mas Rizky? Betul. Yang pasti gini Mbak, saya sangat setuju kalau dari BUMDes ini, Jurangmangu ini ingin melaksanakan akselerasi gitu ya, dari yang dari berkembang menjadi maju, itu saya sangat mendukung. Dan kemudian apa? Secara program saya memang tertarik pada untuk pengembangan SDM, karena saya kira dari semua aspek yang ada di BUMDes, SDM adalah penunjang utama di mana BUMDes itu bisa berakselerasi. Di samping nanti kita memang butuh modal, kita butuh juga jaringan-jaringan, tapi kalau kita punya itu semua tanpa kita punya SDM yang mencukupi, itu saya kira agak kosong gitu ya. Makanya nanti saya akan berkolaborasi juga dengan kepala desa, dengan pemerintah desa setempat, bagaimana nanti kita akan kemudian membuat pengembangan SDM ya. Oke, luar biasa. Kita dukung terus ya, kita kawal bersama juga ya Mas Rizky ya, bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah juga bersama-sama. Nanti kita tunggu workshop-workshopnya agar SDM-nya juga semakin berkembang juga. Semoga pendapatannya semakin melejit lagi. Kalau dilihat di belakang ini pendapatannya selalu meningkat dari tahun ke tahun ya. Usai di kantor BUMDes Sinergi Gunaniaga, kegiatan kita bersama Muh Rizky Iskandar Muda berlanjut ke perkebunan kopi, masih berada di Desa Jurangmangu, Kabupaten Pemalang. Tepat di kaki Gunung Slamet, kebun kopi seluas lebih dari 10 hektar ini berhasil dikelola oleh masyarakat dengan kualitas kopi yang mantap. Meski telah menghasilkan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, namun para petani masih membutuhkan dukungan dari pemerintah seperti bagaimana pengolahan tanaman kopi hingga manajemen penjualannya, sehingga kopi asli Desa Jurangmangu semakin produktif dan dikenal masyarakat secara luas. Masih di Jurangmangu dan ini semakin sejuk karena kita berada di kebun kopi, Mas Rizky ya. Betul. Bersama dengan Pak Bambang juga. Ini kalau tadi disebutkan adalah salah satu usaha milik desa. Inilah kebun kopinya. Ini total ada berapa hektar lahannya, Pak? Ini sebenarnya yang kita kerjasamakan dengan Purhatan itu jumlahnya 60 hektar. Tapi kita baru bisa tanami sekitar 20 hektar. 20 hektar itu artinya 20.000 pohon kopi seperti ini. Oke, 20.000 pohon kopi. Ini kopi jenis apa, Pak Bambang? Ini jenisnya Arabica. Arabica. Iya. Dan ini potensinya berarti besar ya? Besar. Ini memang spesial bisa berbuah di bawah pohon pinus itu bisa. Oh, oke. Nah, ini mungkin Mas Rizky suka ngopi juga? Saya suka kopi, Suka tapi ngopi. tidak terlalu suka banget. Oke. Dan baru tahu ini ya, ternyata yang diambil adalah biji-biji kopi yang Merah. merah. Iya. Tapi mungkin Mas Rizky kalau kita berbicara tentang Pemalang, jarang ya yang ngomongin soal kopi. Nah, ini mungkin PR-nya adalah branding ke depannya ini, Ya Mas. memang betul ya, artinya dalam keterlibatan untuk memperkenalkan atau kita mempromosikan, sebetulnya kan karena ini punya Pemalang, seharusnya orang-orang Pemalang pun terkhususnya yang Jurangmangu ya, mereka harus lebih peka lagi. Artinya dalam rangka mempromosikan kan sekarang kita juga mengenal dunia digital marketing, baik itu pasar lokal, pasar secara langsung ataupun pasar yang di dunia digital. Artinya ini
kembali yang saya sampaikan Mbak, harus ada pengembangan SDM sehingga kopi ini nanti distribusinya sudah tidak lagi antara pertemuan langsung dengan ataupun kolega gitu, tapi untuk mempromosikan secara digitalnya pun mereka juga bisa dapat, sehingga nanti untuk marketnya itu bisa lebih luas. Saya kira kan seperti itu ya Pak Bambang ya. Ya, harapannya ke depan jadi semua unit ya, bukan hanya kopi itu bisa semakin berkembang maju. Nah, itu tidak lepas dari dorongan pemerintah desa, kemudian seperti Mas Rizky ini nanti ke depan punya program apa untuk kami misalnya. Luar biasa, Jurang Mangu Mas ya, mandiri, agamis dan juga sejahtera. Semoga ini bisa tercapai semuanya. Kita dukung juga untuk BUMDesnya. Jangan lupa ini icip-icip kopi dari Jurang Mangu. Ini bijinya. Kalau penasaran silahkan datang langsung ke Desa Jurang Mangu. Tak jauh dari lokasi kebun kopi, politisi dari fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini menyempatkan waktu untuk melihat langsung bagaimana manajemen pengelolaan air bersih yang dilakukan Desa Jurang Mangu. Sebelumnya, air bersih menjadi barang langka bagi warga. Namun berkat kreativitas dari pemerintah desa, ribuan warga akhirnya bisa mengakses air bersih melalui kerjasama dengan desa sebelah dengan menghadirkan penampungan air yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga dengan harga yang relatif murah. Berbicara tentang potensi yang ada di Jurang Mangu, pastinya perlu didukung juga oleh sarana prasarana, salah satunya adalah air bersih. Nah, di belakang kita ini ada bak besar, ini bak apa ini Pak Lurah? Ini bak reservoir pembagian untuk Desa Jurang Mangu sama Gunung Sari. Oke. Itu seperti itu yang dikelola oleh BUMDes. Nah, kondisi sebelumnya sebelum ada bak ini, bagaimana dengan kebutuhan air bersih warga Pak? Ya, air hujan. Oke, air hujan. Ya, pakainya bak air hujan, nampung air hujan. Nanti kalau sudah nggak ada tampungannya berarti beli. Oh. Jadi ngingu kambing dijual buat beli air. Itu Buat zaman beli dulu. air. Zaman dulu ya, Ya. tapi sekarang sudah berubah. Sekarang sudah mudah airnya, Alhamdulillah. sudah teraliri semua. Setiap warga nggak kaya, nggak miskin, nggak kades, nggak pejabat, semua dibagiin. air. Semuanya sama ya, Sama. dibagi air ya. Oke, Mas Rizky tadi sempat naik-naik juga di Betul, atas. betul. Lihat apa di dalam, Mas? Saya lihat isi airnya, isi reservoirnya pasti tombak satu. Lalu lihat kualitas airnya. Jadi memang pure itu sangat bersih. Jadi saya lihat langsung dan ini air masuk ke reservoir itu langsung dikeluarkan. Jadi ngalir terus. Ngalir terus ya, airnya selalu air bersih Iya, ya. air Jadi saya sempat bersih. kepikiran tadi sebetulnya ini kalau nggak ada orang saya pengen mandi sebentar. Langsung ya air di rumah warga, Iya. nanti kok agak-agak ini ya airnya nggak sejernih biasanya. Karena kan airnya langsung dari sumber gunung Iya, loh Pak. langsung. Ini segar banget Mbak. Asli benar-benar jernih. Segar banget, jernih banget. Benar-benar jernih ya. Dan setelah adanya bak penampungan ini, air bersih ini, bagaimana kemudahan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari Pak? Ya alhamdulillah sekarang sudah memperingan warga, terutama warga Jurang Mangu udah 100%. Kalau Gunung Sari berarti udah 1.100 kakak yang menggunakan air bersih ini. Oke, jadi Seperti semoga itu. ini tetap mengalir terus ya sampai Amin, kapanpun Mbak. tidak ada kendala. Kemarin Ya. waktu terakhir bencana sempat ada kendala? Ya itu bencana ada kendala perpipaannya ke bawah Mbak air. Tapi alhamdulillah saya pengajuan provinsi dapat bantuan BPSPAM 2000 meter dengan pipa diameter 4 in. Alhamdulillah sudah terpasang tapi belum dikonek Mbak. Ini kalau air yang satu udah dikonek ini berarti meludak Mbak. Lebih deras Iya, lagi. lebih airnya lebih berarti. Oke. Jadi keran-keran di rumah lebih kenceng loh Pak ya. Oke, berarti abis ini kita coba aja betapa segernya airnya ya Mas Rizky ya. Oke. Coba, nggak apa-apa. Iya, semoga ini sangat bisa membantu aktivitas warga ya. Baik, terima kasih Pak Kades. Kita lanjut lagi ya Mas Siap, ya. siap. Explore Desa Jurang Mangu ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Proaktif.
Kegiatan reses yang dilakukan Mas Rizky benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di dapil beliau. Usai mengunjungi Desa Jurangmangu, perjalanan bersama Mas Rizky Iskandar Muda berlanjut ke Desa Kalisaleh, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Di desa ini, ratusan warga rela menunggu untuk bertemu langsung dengan wakil mereka yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Usai menyapa dan berdialog dengan warga, anggota Komisi DPRD Jateng ini kembali belusukan dengan melihat langsung kondisi salah satu sekolah taman kanak-kanak yang kondisinya kurang layak. Selain banjir saat musim hujan tiba, sejumlah fasilitas sekolah juga terbatas sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Hari ini agenda kita masih bersama dengan Mas Rizky Iskandar Muda, tapi sudah bergeser ya Mas ya, tapi Betul. masih di kecamatan yang sama. Kali ini kita berada di Desa Kalisaleh. Betul. Tadi setelah menyapa warga, kali ini kita berada di satu TK, satu sekolah, di mana ini adalah satu-satunya TK yang ada di Kalisaleh. Nah, kita akan dengarkan apa saja kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan dari satu sarana pendidikan ini, karena Mas Rizky salah satu bidangnya adalah Komisi E, juga concern dalam pendidikan ya. Oke, betul. kita ke Bu Gunarsi dan juga Pak Lurah. Bu Gunarsi, boleh diceritakan kondisi TK Pertiwi Kalisaleh saat ini di tahun 2026 seperti apa, Ibu? Kondisinya ya sangat mengkhawatirkan, terutama kalau musim hujan itu banjir, luapan air dari bawah. Dilihat juga untuk APE luar, permainan itu cuma satu, seenggaknya kan ada 3 atau 4. Untuk satpas juga banyak yang udah rusak, ropos kayak meja kursi. Juga untuk IT kayak laptop, printer juga belum ada, Pak. Oke, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan ya saat ini di TK. sangat dibutuhkan. Pak Lurah, ini salah satu yang menjadi perhatian ya, akhirnya hari ini ketemu sama Mas Rizky. Apa saja yang ingin Bapak sampaikan selaku Kepala Desa Kalisaleh? Jadi kami atas nama pemerintah dan warga masyarakat Desa Kalisaleh, ini Mas Rizky, ini sangat luar biasa ya, sudah bisa hadir menyerap aspirasi warga kami tadi lewat dialog di pendopo desa. Ya, pada prinsipnya memang masih banyak kebutuhan yang telah tadi saya sampaikan Mas Rizky, diantaranya di belakang kita ini terkait dengan TK. TK ini dibangun 2008, sudah berapa puluh tahun itu kan. Hanya memang sejalan dengan itu ya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, ditambah, direnov dan dilengkapi. Baik, terima kasih Pak Bejo selaku Kepala Desa. Mas Rizky, ini tadi sudah melihat kondisinya, memprihatinkan, apalagi ini adalah salah satu-satunya TK yang ada di Kalisaleh. Bagaimana tadi dengan masukan-masukan yang sudah disampaikan Bu Guru dan juga Pak Lurah? Ya, ini masukan dari Pak Lurah dan juga Bu Narsi ini juga akan jadi pegangan kita sendiri juga ya Pak. Artinya karena ini berhubung satu-satunya TK di Kalisaleh juga, artinya ini harus menjadi salah satu prioritas. Karena kan nggak ada saingan ini bahasanya gitu kan, nggak ada TK 1, TK 2, TK 3. Maka seharusnya itu bisa memberikan wajah yang lebih baik lagi. Maka saya hadir di sini salah satunya juga tadi Bu ya, saya sampaikan sama Pak Lurah juga. Saya sedang masa reses, saya menerima aspirasi masyarakat juga. Ini bisa saya masukkan untuk sehingga saya berikan beberapa aspirasi saya, Mbak. Tak hanya sekolah taman kanak-kanak, pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah ini juga berkesempatan mengecek kondisi Madrasah Raudatul Huda masih di Desa Kalisaleh, Pemalang. Madrasah yang menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam bagi masyarakat desa ini, kondisinya juga kurang ideal dan memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama sarana dan prasarana belajar mengajar.
Tidak jauh dari lokasi TK Pertiwi Kalisaleh tadi, sekarang kita berada di Madrasah Rodlotul Huda Kalisaleh. Dan tadi kita sudah sempat keliling-keliling mengecek bangunan ini. Ada beberapa bangunan yang sudah baru, tapi ada juga yang ini masih butuh perbaikan ya. Nah, ini boleh dijelaskan kondisi Madrasah Rodlotul Huda saat ini seperti apa Pak Saroni? Ya, seperti ini, jadi bangunan swadaya gitu ya Bu ya. Nah, ini berarti sekitar kalau di presentase berarti 80% lah ini. Jadi masih butuh pengecatan, terus sarana prasarana kayak meja kursi itu yang belum ada Bu. Oke, jadi semuanya ini swadaya dari masyarakat. Luar biasa. Total murid ada berapa di sini Pak? Murid sekarang kurang lebih sekitar 125 atau 130. Oke. Mas Rizky tadi sudah keliling, sudah ngecek juga sarana prasarana yang ada. Betul. Bagaimana menurut Mas Rizky? Ya, yang dalam unsur pendidikan agama ini kan agama itu sangat penting ya Mbak. Ya. Apalagi Pancasila pertama itu ada namanya Tuhannya Maha Esa kan. Jadi yang artinya Madrasah Diniyah ini menjadi salah satu penunjang utama pendidikan anak-anak, pendidikan agama anak-anak, apalagi di desa-desa itu semuanya kan pasti punya madin ya Pak nggih. Jadi saya lihat ya memang tadi beberapa kelas ada kayak mebler itu. Secara gedung sih memang overall itu bagus banget Mbak. Jadi kita lihat madin ini dalamnya ada bagus-bagus semua. Tinggal memang beberapa ini ya Pak, beberapa titik saja. Cuman saya lihat tadi memang ternyata di bawah masih ada 3 lokal lagi. 2 lokal ya Pak ya, 2 lokal tapi belum ada meja kursi dan ya alat-alat penunjang pendidikan lah gitu. Ini hanya sebagian kecil dari aspirasi saja Pak. Masih banyak orang lain lagi dan kelompok-kelompok lain yang memang membutuhkan, tetapi ya kita tetap melihat pada tingkat prioritasnya saja. Yang pasti ya saya berpesan satu harus bersabar, kedua semua butuh proses juga. Ya kemudian juga dalam mendalami masalah kita juga harus memperhatikan beberapa hal juga, mana yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kita duluankan ataupun ini kita anggap sebentar gitu. Tapi yang penting DPRD itu akan selalu hadir untuk masyarakat. Oke. Dimanapun, kapanpun, kalau saya dibutuhkan saya pasti akan datang. Begitu ya Bapak. Termasuk di Kalisaleh ini ya? Ya kali saya mau di ujung Pemalang, mau di ujung Batang, mau di ujung Pekalongan, manapun selama itu masih dapil saya. Bahkan bukan dapil pun, tapi saya harapkan dapil ya Mbak ya. Saya pasti akan datang. Karena sebagai tugas dan fungsi saya dari rakyat untuk rakyat, saya merasa ya kalau saya tidak melaksanakan saya malah ya mengingkari amanah saya. Oke. Amin. Terima kasih Mas Rizky untuk kesempatannya hari ini. Sama-sama. Saya diberikan kesempatan dari pagi, siang, sampai sekarang sudah hampir gelap ya. Sudah petang pemirsa, kegiatannya luar biasa. Ini adalah sebagian kecil dari banyaknya kegiatan seorang anggota Dewan Muda yang baru dilantik di usia 22 tahun, Muh Rizky Iskandar Muda. Sukses terus untuk Mas Rizky, semoga dedikasinya untuk masyarakat terus berlanjut ya sampai nantinya. Terima kasih juga Bapak ya, terima kasih Pak Lurah, Pak Camat, terima kasih semuanya. Dan demikian kebersamaan saya hari ini bersama dengan Mas Rizky, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri dari Kabupaten Malang. Kami pamit, sampai jumpa.